Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 3561, tak tersentuh. Pemuda bernama Ji Heng tidak menjawab pertanyaan tetua itu. Matanya memandang ke arah wilayah Jiutian, matanya berkedip-kedip tidak yakin. Tetua, apakah sulit untuk meninggalkan nama di Gunung Wuliang? Anak muda lain yang memiliki pemimpin klan pun mengajukan pertanyaan pada saat ini. Perhatian biksu tua itu teralih dan dia tersenyum tipis. Tentu saja itu tidak mudah. Kalau tidak, penyihir muda sepanjang masa tidak akan memilih untuk meninggalkan nama mereka di sini untuk membuktikan bakat dan potensi mereka dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Bahkan aku tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan namaku di Gunung Wuliang itu. Tidak mungkin, orang tuamu adalah orang kuat di alam Kaisar Agung. Para pemuda di klan Yu tidak dapat mempercayainya. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Apa itu alam Kaisar Agung? Dunia abadi itu luas dan tak berujung, dan ada banyak sekali alam Kaisar Agung. Di antara para jenius muda di dunia, beberapa bahkan telah mencapai alam asal. Sumber alam. Banyak ekspresi anak muda berubah karena terkejut, karena alam asal terlalu jauh bagi mereka. Mereka adalah orang-orang terbaik dalam keluarga, tetapi jika dibandingkan dengan para penyihir terbaik di dunia abadi yang luas, mereka tertinggal jauh. Kamu masih memiliki jalan panjang untuk masa depan. Bahkan alam sumber pun terbagi menjadi alam roda sumber, alam-alam sumber, dan alam penghancuran sumber. Pemuda terkuat di dunia ini hanyalah seorang master alam roda sumber, dan baru saja mencapai titik awal di jalan menuju alam sumber. Dikatakan bahwa orang yang kuat di alam roda sumber memadatkan Tao ke dalam satu tubuh dan memanifestasikan roda sumber, yang juga disebut roda sumber. Orang kuat di alam sumber dapat memanifestasikan dua roda sumber dan menguasai kekuatan Tao yang lebih dahsyat. Dulu, aku pernah melihat seorang pria kuat di alam asal beraksi. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Dengan membangun alam asal berdasarkan prinsip Tao, seseorang dapat dengan mudah menghancurkan sekte dan keluarga yang kuat. Adapun seorang kaisar agung sepertiku, di hadapan orang kuat di alam sumber, aku bahkan tidak lebih baik dari seekor semut. Kata-katanya terucap begitu saja. Wajah biksu tua itu tiba-tiba mengeras. Ekspresi anak muda lain yang hadir juga tampak seperti melihat hantu. Di antara 12 pemuda itu, pemimpin bernama Ji Heng memiliki dua roda yang berputar perlahan muncul di atas kepalanya. Aura mengerikan itu menyebar, membuat para pendeta tua dan orang muda lainnya merasa seperti terikat dan membeku, tidak bisa bergerak. Sumber dunia. Biksu tua itu sangat ketakutan, seakan-akan ada gelombang besar yang terjadi. Dia telah melihat alam sumber beraksi, dan dia berada di alam Kaisar Agung dan telah menyentuh prinsip Dao. Tentu saja, dia tahu betapa mengerikannya kekuatan prinsip Dao yang meresap dalam dua roda rolet ini. Inilah cakra sumber. Dua roda sumber adalah alam sumber. Meskipun dia sudah hidup lama, bibir biksu tua itu bergetar saat ini. Ji Heng, jenius pertama di klan, adalah orang kuat di dunia sumber. Sungguh lelucon. Ya, akulah yang kau sebut alam sumber. Ada seringai di wajah Ji Heng. Penampilannya benar-benar berbeda dari Ji Heng dalam ingatan biksu tua itu. Kau tidak mungkin Ji Heng. Siapa kau? Teriak biksu tua itu. Haha, bagaimana mungkin makhluk seperti semut sepertimu punya hak untuk mengetahui keberadaanku? Awalnya, aku melahap Ji Heng dan menyerah pada keluarga kecilmu sebagai dia karena aku berencana mencari kesempatan untuk memasuki sekte Wuliang. Tapi sekarang aku sudah mengubah rencanaku. Identitasku sudah terbongkar. Tidak pantas bagiku untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Adapun kalian semua bisa pergi dan mati. Ji Heng memiliki seringai ganas di wajahnya, seperti hantu. Dengan kekuatan alam sumber, dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Hanya aura yang dipancarkan oleh prinsip Dao yang membuat biksu tua dan yang lainnya tidak dapat bergerak, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka dihancurkan sampai mati. Kamu adalah pembudidaya penghancur kehampaan. Biksu tua itu merasa ngeri. Sebagai seorang biksu di wilayah Kaisar Agung, dia secara alami memenuhi syarat untuk mengetahui beberapa hal dan juga mengetahui tentang keberadaan dunia kehancuran. Di hatinya tidak ada apapun, kecuali keputusasaan. Karena ini adalah keberadaan alam sumber, bahkan jika dia 100 kali atau 1000 kali lebih kuat, mustahil untuk bersaing. Angkat kepala tinggi-tinggi. Pada saat ini, raungan naga yang menggetarkan bumi bergema melalui kehampaan yang jauh. Segera setelah itu, jejak spasial yang robek muncul. Naga guntur meraung. Apakah kau pikir setelah memusnahkan inkarnasi, aku tidak akan bisa menemukanmu? Kamu terlalu naif. Seorang kultivator dunia sumber belaka. Di atas kepala naga guntur, Luo Xiu, mengenakan jubah hitam, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tatapan matanya yang dingin tertuju pada sosok dengan dua cakra sumber muncul di atas kepalanya. Meskipun aura yang terpancar dari pihak lain sama persis dengan aura para pendeta di dunia abadi, namun mengejar nafas samar itu datang. Luo Xiu dapat yakin bahwa orang di depannya adalah kultivator Misu yang berubah dari klan Huangzu. Ekspresi kultivator yang berubah menjadi Ji Heng juga berubah. Meskipun dia tahu bahwa identitasnya pasti telah terungkap, dia tidak menyangka bahwa Luo Xiu dapat mengejar hal ini dengan begitu cepat. Anda,
Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Luo Xiu bahkan tidak ingin memberinya kesempatan berbicara. Mati. Dalam sekejap, sosok Luo Xiu muncul. Jati diri terkondensasi di antara telapak tangan dan jari, dan lengan seakan berubah menjadi pedang dewa. Hanya perbaikan dunia sumber. Dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan pola kuno untuk membunuhnya dengan kuat. Melarikan diri. Tanpa ragu, pikiran pertama biksu susu ini adalah melarikan diri, karena dia tahu betul prestasi Luo Xiu sebelumnya. Dia bisa membunuh siapapun di alam penghancur sumber, apalagi dia di alam asal. Alasan mengapa dia berani menguji Luo Xiu adalah karena dia mampu memadatkan avatar dari jarak jauh. Kehilangan avatar sama sekali tidak masalah, karena dia dapat memastikan keselamatannya sendiri. Tetapi dia tidak menduganya. Luo Xiu mampu mengejar sepanjang inkarnasi dan langsung menemukan lokasi tubuh aslinya. Dia pikir dia telah melakukannya dengan sangat hati-hati, dan bahkan berencana untuk melepaskan identitas yang telah disembunyikannya selama bertahun-tahun, tetapi dia masih selangkah terlalu lambat. Ledakan. Jari telapak tangan Luo Xiu menembus suatu ruang. Tidak menimbulkan kerusakan berskala besar karena kekuatannya terkonsentrasi secara ekstrim. Dan dengan kekuatannya saat ini, begitu dampaknya menyebar, para pendeta tingkat rendah di sebelahnya mungkin akan hancur berkeping-keping dan dimusnahkan oleh dampak langsungnya. Ekspresi Luo Xiu tidak berubah sama sekali setelah pukulannya meleset. Kultivator Void Destroyer yang licik dan berbahaya ini lolos begitu saja tanpa keraguan sedikitpun. Adapun para pendeta tua dan orang lain dari keluarga kecil itu, mereka tercengang. Seorang pembangkit tenaga listrik alam sumber yang putus asa. Dia begitu ketakutan karena kemunculan seseorang secara tiba-tiba sehingga dia lari terbirit-birit tanpa ada sedikitpun niat untuk melawan. Dia. Mata biksu tua itu berkedip dan bibirnya bergetar karena dia mengenali identitas Luo Xiu. Tepatnya, hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak tahu tentang keberadaan Luo Xiu. Dia sangat terkenal. Kau tidak bisa melarikan diri. Sentuhlah sisi terbalikku, belum lagi kau hanyalah dunia sumber. Bahkan jika sumbernya hancur, aku akan membuat mayatnya menghilang. Suara Luo Xiu dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bab 3562, menyimpulkan diri sejati. Sosok Ji Heng bergerak maju mundur dengan kecepatan yang luar biasa cepat, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, bahkan mengaktifkan teknik rahasia yang akan merusak fondasinya sendiri, hanya untuk melarikan diri secepat mungkin, sejauh mungkin. Luo Xiu menginjak naga guntur, dan kekuatan dahsyat mengguncang ruang dan waktu, mengunci erat kultivator kehancuran yang melarikan diri. Sudah kubilang, kau tak bisa melarikan diri. Luo Xiu mengangkat tangannya dan mencengkeramnya, tahu terkondensasi, dan kekosongan langsung ditembus oleh sebuah lorong dari bekas tinjunya, yang seperti seekor naga. Ji Heng menjerit ngeri, dan sambil berlari sekuat tenaga, dia melambaikan tangannya dan mengulurkan senjata ajaib untuk melawan kekuatan segel tinju ini. Terlepas dari perbedaan di jalannya, sistem latihan kedua dunia, Miexu dan Eternity, sebenarnya tidak jauh berbeda, dan metode bertarungnya juga serupa. Tetapi semua perlawanan ini tidak ada artinya. Segel tinju tidak bisa dihancurkan dan dapat menghancurkan segalanya. Sekalipun dia nyaris tak bisa menangkis pukulan itu, Ji Heng menyemburkan darah satu persatu, dan retakan pun muncul di sekujur tubuhnya. Kamu pikir kamu telah memblokirnya? Tepat ketika Ji Heng mengira dia bisa bernapas lega, sebuah suara dingin terdengar. Tubuhnya tiba-tiba menegang, karena sosok Luo Xiu telah muncul di belakangnya, meraihnya dengan telapak tangannya. Jika kita berbicara tentang kecepatan, meskipun Luo Xiu tidak memiliki kecepatan kultivasi tertinggi, ia pasti telah mencapai tingkat kecepatan cahaya tertinggi. Petir dan sinar cahaya. Dia menggunakan teknik naga guntur untuk mengendalikan kecepatan ekstrim, yang merupakan kecepatan cahaya ekstrim. Dengan kecepatan seperti itu, belum lagi tak terkalahkan, setidaknya dibandingkan dengan sebagian besar orang kuat, kecepatannya pasti sangat cepat. Lagi pula, sangat sedikit orang yang mempraktikkan hukum kecepatan, dan sangat sedikit orang yang menguasainya. Ledakan, disertai suara gemuruh. Telapak tangan Luo Xiu menekan ke bawah, memusnahkan kultivasi alam sumber menjadi abu. Pertama, tubuh Ji Heng runtuh, dan kemudian tubuh asli klan Huangsu terbang keluar dari tubuh. Itu masih tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan, dan tidak ada tempat untuk mati. Hal-hal yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Sekalipun kau ingin menguji dan mengancamku, setidaknya biarkan keabadianmu datang sendiri. Luo Xiu mendengus dingin, dengan wajah tanpa ekspresi, berbalik dan menginjak naga guntur, menghilang di ujung langit yang jauh. Kupikir itu adalah penggarap penghancur kekosongan tingkat penghancur sumber, tapi aku tidak menyangka itu hanya alam sumber. Sepertinya aku masih terlalu lemah. Kalau tidak, kultivator penghancur tidak akan berani meremehkanku seperti ini. Luo Xiu diam-diam berpikir dalam hatinya. Keadaannya saat ini sudah berada di tahap akhir roda sumber. Selama dia terus menyempurnakan dan menyerap prinsip-prinsip yang belum lengkap, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai puncak roda sumber. Bahkan menerobos alam sumber tidak akan memakan waktu lama. Tingkat budidayanya tidak tinggi.
Namun tingkat kekuatannya cukup untuk menyapu tingkat alam sumber. Dan setelah kultivasinya mencapai alam sumber, dia akan mampu memiliki kekuatan setingkat penghancur sumber dalam keadaan normal dan dengan mengandalkan prinsip-prinsip jati dirinya. Jika dia menggunakan kekuatan pola kuno lagi, tingkat kekuatannya akan menjadi lebih kuat, dan dia mungkin dapat bersaing dengan tingkat abadi. Apa yang terjadi di pihak Luo Xiu? Berita itu menyebar dengan cepat. Bagaimanapun, kesadaran spiritual banyak orang kuat dapat mendeteksinya dari jarak jauh. Ketika kultivasi Luo Xiu berfluktuasi, beberapa orang kuat di wilayah 9 surga merasakannya. Dan untuk klan ilusi yang bersembunyi di dunia abadi, seorang anggota ras yang sama di tingkat dunia sumber terbunuh, yang membuat orang-orang kuat di klan ilusi menjadi marah. Meskipun Yuan Ren meninggal, dia menyampaikan pesan sebelum dia meninggal. Selain itu, berdasarkan apa yang kita ketahui tentang situasi Luo Xiu, jika kita memasang perangkap pembunuh, kita sangat yakin bisa membunuhnya. Kematian klan yang sama tentu saja tidak akan membuat klan Huangsu menyerah pada rencana mereka untuk membunuh Luo Xiu. Seluruh dunia abadi dipenuhi dengan arus bawah dan sulit untuk tenang. Adapun Luo Xiu, dia terlalu malas untuk peduli dengan gangguan di dunia luar. Yang dia pedulikan adalah bagaimana cara meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Sebelumnya, Yan Yuer telah mengusulkan pernikahan untuk menebus rasa bersalah yang dirasakannya terhadap Qi Yurong dan Shen Bingyu. Namun, setelah kejadian tadi, Luo Xiu merasa lebih baik bersikap rendah hati. Wanita itu mungkin menjadi sasaran. Sekarang setelah beberapa hal telah dikatakan, pernikahan itu tidak lebih dari sekadar formalitas. Shen Bingyu dan Qi Yurong tidak terlalu peduli. Yang mereka pedulikan adalah apakah mereka ada di hati Luo Xiu. Memahami dan mendukung satu sama lain. Inilah kunci bagaimana mereka dan Luo Xiu bisa bersama. Sambil terus meningkatkan kultivasinya, Luo Xiu juga mempelajari cara menyimpulkan dharma diri sejati. Apa yang ingin dia simpulkan bukanlah untuk menyimpulkan lebih lanjut hukum tertinggi dan hukum naga guntur, namun untuk menyimpulkan jati diri baru yang sejati. Bagi kebanyakan pendeta, hanya ada satu jati diri sejati. Beberapa orang memiliki 2 jati diri sejati, tetapi sangat sedikit orang yang dapat memiliki 3 jati diri sejati. Beberapa orang kuat telah mempraktikkan metode Tao yang tak terhitung jumlahnya, yang sebagian besar diciptakan oleh orang kuat lainnya. Bagaimanapun, kekuatan manusia ada batasnya. Untuk mendorong metode jati diri hingga ekstrim dengan peningkatan level kultivasi, seseorang akan membutuhkan kerja keras seumur hidup, apalagi yang lebih. Bahkan para ahli tingkat master legendaris hanya memiliki satu jenis keterampilan yang tertinggal. Saya belum pernah mendengar seorang master yang meninggalkan 2 keterampilan tingkat abadi. Dapat dilihat bahwa bahkan seorang master hanya dapat mengembangkan suatu metode hingga ke tingkat ekstrim dan mengubahnya ke tingkat abadi. Di dalam cincin peninggalan guru kaisar, terdapat warisan yang tak terhitung jumlahnya dari sekte kaisar terdahulu. Ada banyak teknik rahasia dalam hal ini. Terlebih lagi, keterampilan dan rahasia ini merupakan keterampilan yang tingkatannya sangat tinggi, paling buruknya diciptakan oleh orang kuat di alam penghancuran asal, dan bahkan tingkat abadi. Bahkan ada keterampilan tingkat abadi yang pernah dipraktikkan oleh master kekaisaran. Keterampilan surgawi kaisar. Kekuatan surgawi kaisar tidak lebih lemah dari kekuatan abadi keabadian. Hanya saja Luo Xiu tidak pernah meluangkan waktu untuk berlatih dan memahami dengan benar. Masalah utamanya adalah bahkan jika dia mempraktikkan satu teknik abadi lagi, itu tidak akan masuk akal kecuali dia dapat menemukan cara lain untuk menciptakan jati diri ketiga. Hanya dengan menggabungkan metode jati diri dengan metode jati diri, maka kekuatan terkuat dapat dikerahkan dan lebih mudah digunakan daripada teknik tingkat abadi manapun. Dharma Taisang adalah sejenis dharma yang mirip dengan alam. Ini adalah dharma diri sejati pertama yang saya kembangkan, dan ini dapat dianggap sebagai dasar dari semua dharma saya. Teknik naga petir lahir dari pemahaman esensi dari teknik-teknik lain. Dulunya merupakan ledakan kecepatan, tetapi sekarang setelah mencapai tingkat Taoisme, teknik naga petir sebenarnya tidak lagi memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Luo Xiu diam-diam berpikir dalam benaknya dan mempertimbangkannya dengan cermat. Tidak ada petunjuk untuk menciptakan dharma diri sejati yang ketiga. Tetapi mungkin kita dapat mempertimbangkan pengembangan lebih lanjut metode naga petir berdasarkan metode Taisang. Yang ditingkatkan bukanlah ranah teknik naga petir, tetapi level keseluruhan teknik naga petir yang membuat metode ini terlahir kembali sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Luo Xiu memiliki arahan umum dalam benaknya. Dia merasa bahwa metode ini sangat layak. Mungkin dia dapat menggunakan ini untuk mengembangkan prinsip kecepatan dari prinsip diri sejati, dan berharap untuk mencapai kecepatan Tao yang ekstrim. Sepertinya seiring dengan peningkatan alam kultivasiku, Taoismeku juga terus bertambah kuat. Ini hal yang baik. Senyum muncul di sudut mulut Luo Xiu. Bab 3563 niat membunuh mulai datang. Tidak butuh waktu lama, Yun Tianyu kembali. Secara alami, dia juga tahu apa yang terjadi pada Luo Xiu, jadi wajahnya sedikit muram. Orang-orang di dunia Dexu menjadi semakin berani. Untungnya, kekuatan kalian luar biasa. Akan sulit bagi yang lain untuk menahan pembunuhan di dunia Dex.
Yun Tianyu merasa sedikit melankolis, karena selama bertahun-tahun, banyak bakat luar biasa dan unik telah muncul di dunia abadi. Namun tanpa terkecuali, selama para penyihir yang dianggap ancaman oleh dunia kehancuran, kebanyakan dari mereka tidak dapat menahan pembunuhan dan mati dalam proses tumbuh dewasa. Infiltrasi dunia kehancuran ke dunia abadi berlangsung selama ratusan ribu era yang penuh kekacauan. Namun di sisi dunia abadi, ia tidak pernah mampu menembus dunia kehancuran. Ini adalah salah satu alasan mengapa keabadian selalu lemah. Apakah kamu sudah menyerahkan diri kepada Tuhan tentang Dewa Pemusnahan? Tanya Luo Xiu. Setelah Yun Tianyu mendengar apa yang dikatakannya, dia segera pergi. Dia tahu tanpa berpikir bahwa masalah sepenting itu harus diserahkan kepada Tuhan. Aku sudah melaporkannya, tapi tidak ada gunanya. Yun Tianyu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, apa yang kau katakan itu terlalu jauh, dan tidak ada orang lain yang pernah menyebutkannya kecuali kau. Tuan di atas juga setengah yakin. Setelah Luo Xiu mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum pahit dalam hatinya. Ya. Semua ini, bagaimanapun juga, merupakan pendapat pribadinya dan pendapat sepihak. Berita yang terkandung dalam ini belum pernah terjadi sebelumnya dan dapat membuat siapapun putus asa. Dengan adanya wilayah dominasi, seseorang secara alami dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketika Yun Tianyu melaporkan hal ini, sang penguasa alam tidak akan sepenuhnya tidak mempercayainya, tetapi juga tidak akan sepenuhnya mempercayainya. Tapi setidaknya, bagi para master saat ini, mereka bahkan belum melangkah ke alam di atas sang master, dan kedua alam itu belum menyatu. Sekarang, bahkan jika mereka tahu tentang penguasa kehancuran, itu tidak akan membantu. Jadi bagaimana jika Anda tahu? Apapun yang seharusnya datang akan datang cepat atau lambat. Sejak terakhir kali ada ancaman godaan dari sang penggarap kehancuran, kehidupan Luo Xiu kembali damai. Selain menghabiskan waktu bersama Yuer dan yang lainnya, dalam waktu yang tersisa, Luo Xiu tidak hanya berlatih, tetapi juga berlatih. Kesimpulan tentang jati diri sebenarnya pada akhirnya terlalu sulit. Namun, telah ada kemajuan besar dalam memahami kekuatan magis dan teknik rahasia lainnya. Pedang guntur. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya, dan jati dirinya yang sebenarnya muncul di antara kedua telapak tangannya. Suara guntur meraung keras, dan pedang guntur terbentuk di telapak tangannya. Pedang petir merupakan metode pembunuhan. Syarat untuk berlatih metode Tao ini adalah kultivasi alam penghancuran asal. Namun, Luo Xiu berhasil menguasai metode Tao ini pada tahap akhir alam roda sumber. Berbeda dengan kekuatan abadi, bahkan mereka yang tingkat kultivasinya rendah pun masih bisa berlatih, tetapi tenaga yang dikeluarkan tidak kuat. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin besar tenaga yang dikeluarkan. Dan ada beberapa kekuatan Tao dan magis. Tetapi Anda harus mencapai tingkat kultivasi yang sesuai sebelum Anda dapat berlatih. Misalnya, syarat untuk Thunder Sword adalah Origin Destruction Realm. Namun, kekuatan prinsip Dao Luo Xiu sebanding dengan Yuan Mi, jadi dia bisa menguasainya terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, malapetaka semakin dekat. Konflik antara dua kekosongan itu tampaknya makin meningkat. Akhir-akhir ini semakin banyak korban. Lelaki bermantel panjang itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dengan sedikit ekspresi khawatir di wajahnya. Dia adalah pria kuat dari alam sumber yang berkedudukan di benteng ruang ke-25 di kekosongan dua alam, bernama Feng Tai. Ya, situasinya semakin serius. Pihak perusak memiliki kapal perang yang berpacu di medan perang, menyapu wilayah sumber, menyebabkan banyak korban. Di samping mereka ada laki-laki kuat lain yang menggelengkan kepala dan mendesah. Benteng luar angkasa ke-25 adalah salah satu benteng besar. Benteng ini memiliki lokasi yang penting dan terdapat banyak orang kuat yang duduk di sana. Secara umum, Origin Destruction Realm tidak akan berpartisipasi dalam perang dan konflik antara dua kekosongan sebelumnya. Pengepungan terakhir benteng luar angkasa 102 hanyalah sebuah ujian, bukan konflik skala penuh. Percepat pembangunan susunan pertahanan, terutama bahan-bahan suci tingkat sumber harus digunakan sepenuhnya. Feng Tai berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, di medan perang dua kehampaan, dunia abadi masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga benteng-benteng luar angkasa utama terutama berfokus pada pembangunan susunan pertahanan. Misi mereka adalah untuk sementara waktu menunda laju pasukan penghancur kehampaan dan melindungi yang saat ini. Ambil saja posisinya, tidak mencari kelebihan, tetapi tidak mencari kesalahan. Ini adalah tugas yang diberikan kepada mereka oleh para petinggi di atas. Kecuali dunia abadi, ada benteng-benteng yang ditempatkan di kekosongan kedua alam tersebut. Ada juga benteng dan sarang di sisi lain dunia kehancuran, di suatu kekosongan yang jauh dari benteng luar angkasa ke-25. Sebuah lengan yang ditutupi sisik ungu merobek ruang dan melangkah keluar. Ini adalah makhluk humanoid tinggi dengan sisik ungu menutupi tubuhnya dan mata ketiga di antara alisnya, yang aneh dan jahat. Luo Xiu itu tumbuh terlalu cepat. Orang penting itu sudah berbicara. Siapapun yang bisa membunuhnya akan mendapatkan hadiah yang sangat besar.
Menurut informasi yang kumiliki, tingkat kekuatan Luo Xiu bisa setara dengan tahap akhir Yuan Mi. Dengan kekuatan puncak Yuan Mi milikku, aku bisa membunuhnya. Makhluk humanoid ungu itu bergumam pelan, melengkungkan bibirnya dan mencibir. Para sampah klan ilusi yang bersembunyi dan terbengkalai di dunia abadi masih butuh waktu untuk merencanakan dan menyusun rencana. Itu hanya buang-buang waktu. Benar sekali. Orang-orang dari klan ilusi itu mungkin telah tinggal di dunia abadi terlalu lama, jadi mereka menjadi semakin tidak berani. Mereka yang lemah sama rapuhnya dengan kultivasi abadi. Datang suara lainnya. Sosok tinggi dengan sisik hitam di tubuhnya yang tampak sangat mirip dengan makhluk humanoid ungu berjalan keluar dari ruang yang hancur. Keduanya adalah mayat hidup dan kuat di antara mayat hidup. Ziyan, apa rencanamu? Tanya mayat hidup hitam itu. Pasti ada rencana, dan itu hanya rencana yang sangat sederhana. Mayat hidup bernama Ziyan tersenyum dingin. Sejak berakhirnya perang kedua antara kedua dunia, dunia penghancur virtual kita telah menyusup ke dunia abadi selama beberapa tahun. Era kekacauan 1000. Contohnya, di benteng luar angkasa ke-25 ini, orang-orang kita menduduki posisi-posisi kunci. Jika kita ingin menyerang, kita dapat dengan mudah merebutnya sejak lama. Alasan mengapa tidak pernah terjadi serangan berskala besar adalah hanya untuk menunggu bencana terjadi, lalu menyerang dengan kekuatan yang luar biasa dan menembus ke bagian dalam dunia abadi. Heimi, kau mungkin tidak tahu bahwa orang yang menjaga benteng ruang angkasa ke-25 bernama Feng Tai, dan dia berada di puncak dunia sumber dengan tingkat kultivasi tertinggi. Namun, orang-orang di sisi lain dunia abadi masih belum tahu bahwa Feng Tai ini, dia telah menyerah pada pihak Dexu kita. Orang-orang bodoh di dunia abadi selalu berpikir bahwa hanya klan ilusi yang tidak aktif dan mengintai. Mereka tidak tahu bahwa banyak pendeta dari dunia abadi telah berlindung pada kita dan telah menjadi pion kita yang ditempatkan di keabadian. Orang-orang kita telah membuat pengaturan. Benteng ruang angkasa ke-25 perlu membangun susunan pertahanan. Ada beberapa tempat penting di mana alam pemusnahan sumber perlu datang untuk menuliskan kekuatan Taoisme tingkat pemusnahan sumber. Oleh karena itu, Feng Tai akan mengundang seorang ahli penghancur sumber dari dunia abadi. Feng Tai dulunya adalah salah satu pengikut Yun Tianyu. Melalui hubungan ini, dia seharusnya dapat mendatangkan guru Tao penghancur sumber. Undang Luo Xiu dari Zezili. Jika saatnya tiba, hehe. Bab 3564, mengukir prinsip. Sejak pertempuran pertama antara kedua dunia, pihak yang menghancurkan dunia virtual selalu menang. Setelah dua perang, kekuatan dunia abadi secara bertahap melemah. Ditambah dengan infiltrasi dan dormansi berbagai cara di dunia kehancuran, perang ketiga antara kedua dunia kini semakin dekat. Dunia kehancuran tidak lagi bermaksud memberi dunia abadi kesempatan untuk menunda. Ia berencana untuk menyelesaikan perang antara kedua dunia sekaligus dan memajukan kedua dunia. Persatuan. Karena itu, sepanjang zaman, selama ada seorang jenius tak tertandingi muncul di dunia abadi dan dianggap sebagai ancaman bagi pertumbuhan di masa depan oleh orang-orang kuat di dunia kehancuran, ia akan menghadapi berbagai situasi pembunuhan. Khususnya kali ini untuk aksi pembunuhan massal Luo Xiu, para petinggi di dunia kehancuran menawarkan hadiah yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dua orang kuat dari klan mayat hidup, Ziyan dan Heimi, datang ke dua kehampaan dan berencana untuk memasang jebakan pembunuh dan mengambil kepala Luo Xiu. Ini bukan pertama kalinya Luo Xiu terbunuh. Dia masih muda, tapi dia telah menyebabkan dunia kehilangan banyak orang kuat satu demi satu. Jika kita bisa menangani anak itu sekali dan untuk selamanya, kita harus melihat betapa tidak tahu malunya orang-orang dari klan Su yang terus berteriak setiap hari, kata Heimi sambil mencibir. Operasi ini, itu adalah rencana pribadi Ziyan. Kekuatan Heimi sedikit lebih lemah. Ziyan memanggilnya ke sini untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Heimi lebih buruk darinya, itu tidak jauh berbeda. Mereka berdua bekerja sama untuk mengendalikan situasi. Meningkat, hampir dapat dikatakan sebagai hal yang pasti. Kalau begitu, tingkat kekuatan Luo Xiu berada di tahap tengah penghancuran asal, dan kita berdua yang berada di tahap akhir penghancuran asal pasti bisa membunuhnya. Ziyan berkata dengan mata menyipit, dengan cahaya kejam dan dingin di mata merahnya. Bahkan di tahap akhir penghancuran sumber, dia berada di puncak tahap akhir penghancuran sumber. Ditambah dengan tahap akhir penghancuran sumber, penghancuran hitam, membunuh seorang biksu muda yang tingkat kekuatannya berada di tahap tengah penghancuran sumber, tidak ada kemungkinan kecelakaan terjadi. Dua alam hampa, benteng spasial ke-25. Pembangunan formasi pertahanan dilakukan dengan tertib, dan semua orang sibuk, mengikuti instruksi para ahli yang ahli dalam tata letak formasi, dan mengangkut sejumlah besar material ke lokasi yang ditunjuk. Sangat sulit untuk membangun susunan pertahanan yang dapat menahan tingkat kehancuran sumber, karena setelah kekuatan susunan tersebut berevolusi ke alam sumber, sebagian besarnya berhenti di tingkat roda sumber, dan hanya sedikit yang berada di tingkat alam sumber. Inilah mengapa sangat menakjubkan bahwa World of Destruction menggunakan formasi sebagai dasar untuk menyempurnakan dan menciptakan kapal perang kelas dunia sumber. Jika Anda ingin membangun lingkaran sihir tingkat penghancuran sumber, pertama-tama, ini adalah masalah material. Kedua,
Anda memerlukan ahli tingkat penghancuran sumber yang ahli dalam formasi dan mengukir garis-garis lingkaran sihir dengan prinsip-prinsip tingkat penghancuran sumber, sehingga formasi tersebut dapat diaktifkan sepenuhnya. Di seluruh dunia abadi, ada banyak orang kuat di alam penghancur asal, tetapi tidak banyak yang ahli dalam formasi. Sebagian besar orang kuat menghabiskan seluruh hidup mereka bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi dan alam mereka, dan memperoleh pencerahan. Mengenai Taoisme dan kekuatan supernatural, tidak banyak orang yang memiliki energi untuk berinvestasi dalam evolusi dan penelitian formasi. Tetapi, Luo Xiu merupakan kasus istimewa, karena dia sangat ahli dalam formasi di masa lalu. Tetapi setelah tingkat kekuatannya meningkat, dia jarang mempelajari dan memahami formasi. Jika dia diminta untuk membangun lingkaran sihir penghancur sumber sendiri, dia mungkin harus berusaha keras. Namun jika Anda hanya mengambil tindakan untuk mengukir pola formasi dao penghancuran asal, itu tidak akan menjadi tugas yang sulit. Berasal dari wilayah 9 surga, Luo Xiu sekali lagi datang ke kehampaan dua alam. Kali ini, kakak seniornya Yun Tianyu memperkenalkannya pada misi ini, dan dia membantu mengukir pola pembentukan prinsip asal dan kehancuran. Itu tidak sia-sia. Setelah menyelesaikan tugas, dia bisa mendapatkan beberapa hadiah untuk prinsip yang belum lengkap. Kedua kekosongan itu telah mengalami perang dan konflik terus-menerus sepanjang zaman. Baik itu keabadian atau kehancuran, kedua belah pihak memiliki metode untuk memanfaatkan kekuatan prinsip-prinsip yang tidak lengkap untuk mempelajari dan menyimpulkan teknik dan jalan dari kedua kekosongan itu. Ada pemurni senjata yang secara khusus meneliti dan memurnikan harta karun yang disebut kristal dao, yang dapat menyerap dao yang tidak memiliki pemilik dan tidak lengkap ke dalam kristal untuk disimpan. Harta karun seperti ini hanya dapat ditemukan di kehampaan dua alam dan tempat asal. Sebagian besar kristal Tao di dunia abadi menyimpan Tao para biksu yang menghancurkan kehampaan, dan beberapa di antaranya adalah Tao para biksu abadi. Selama ini, orang-orang kuat di dunia abadi tidak pernah berhenti mempelajari Tao penghancur kekosongan. Ada juga banyak orang kuat yang ingin mencoba mempraktikkan Tao dua alam melalui metode ini, tetapi terlalu sulit dan mereka tidak pernah berhasil. Buatlah perbedaan. Tetapi ini masih merupakan kemungkinan, jadi penelitian tentang teknik ini tidak pernah berakhir. Apakah itu si jenius yang tak terkalahkan, Luo Xiu? Seekor naga di antara manusia, tak terkalahkan di generasi ini. Beberapa biksu di benteng luar angkasa ke-25 meratap. Ranah dan level Luo Xiu membuat mereka hanya bisa melihat ke atas. Di antara dua alam ini, prajurit biasa di pasukan abadi adalah biksu di alam suci, dengan status rendah dan kekuatan terlemah. Para biksu di alam kaisar agung sedikit lebih baik, tetapi mereka tidak jauh lebih tinggi. Jika ditempatkan di pasukan biasa, mereka dianggap berada di level pasukan elit. Hanya dengan mencapai alam asal, seseorang dapat memiliki identitas dan status tertentu dalam tentara abadi. Dan Luo Xiu, sebagai generasi muda, telah naik ke puncak daftar alam sumber, dan tingkat kekuatannya telah mencapai tingkat penghancuran sumber, sehingga sebagian besar ahli alam sumber hanya bisa mengaguminya. Pembangunan formasi pertahanan hampir selesai. Feng Tai, pemimpin para biksu di benteng luar angkasa ke-25, mengundang Luo Xiu dari dunia abadi untuk membangun pola formasi menggunakan prinsip penghancuran asal dan mengaktifkan formasi pertahanan yang dapat menahan dao penghancuran asal yang kuat. Luo Tianjiao yang tak terkalahkan sedang berada di puncak kekuasaannya, dan hanya Panglima Feng yang memiliki martabat untuk mengundangnya ke sini. Seorang biksu muda di tingkat Sein berkata dengan suara rendah, "Alam suci, yang ditempatkan di alam Tao yang tak berujung, merupakan eksistensi yang berada di puncak. Akan tetapi, di sini, mereka hanyalah prajurit biasa yang berada pada level umpan meriam. Level itu bukan sesuatu yang bisa kita bahas. Mari kita lakukan yang terbaik." Pada saat ini, seorang pendeta dari kerajaan Kaisar Agung lewat, mendengar percakapan ini, dan menatapnya dengan dingin. Beberapa pendeta suci segera menyetujui, menundukkan kepala, dan melakukan pekerjaan mereka, tidak berani membahasnya lagi. Ini hanyalah gambaran kecilnya. Namun kedatangan Luo Xiu tidak diragukan lagi menyebabkan kegemparan di seluruh benteng luar angkasa. Bagaimanapun, ketenaran Luo Xiu begitu besar sehingga seperti matahari. Pada saat yang sama, Luo Xiu, ditemani oleh Feng Tai, mulai mengukir pola sumber kehancuran sesuai dengan persyaratan beberapa ahli formasi di sini. Ada banyak biksu yang mengawasi di sekitarnya. Ini dapat dianggap sebagai pertama kalinya Luo Xiu memperhatikan dengan seksama tata letak benteng kekosongan di dua alam. Berbeda dengan dunia kehancuran. Karena dunia kehancuran selalu menjadi pihak yang mengambil inisiatif untuk menyerang, evolusi metode dunia kehancuran juga cenderung menyerang. Misalnya, ia menggunakan metode formasi untuk berevolusi dan membangun kapal perang serang yang kuat. Kekuatan meriam sinar dapat mengancam ketika mencapai level alam sumber. Itu seperti pembunuh medan perang yang dahsyat bagi para biksu di bawah alam sumber. Di sisi dunia abadi, pertahanan menjadi fokus utama, dan tata letak formasi juga condong ke arah pertahanan. Hilangkan formasi pertahanan utama. Ada pula beberapa benteng yang digunakan untuk bertahan melawan serangan balik, serta beberapa formasi kuat yang dapat dengan mudah membunuh prajurit biasa di pihak dunia penghancur dalam skala besar, begitu pula biksu setingkat Santo dan Kaisar.
Dan bahkan formasi yang paling kuat pun hanya dapat berhadapan dengan level roda sumber paling banyak, dan sulit untuk mengguncang bahkan alam sumber, apalagi membunuhnya. Hanya dalam hal pertahanan, jika Anda mendorongnya ke ekstrim, dengan metode pembentukan saat ini di dunia abadi, pembangkit tenaga listrik tingkat pembunuh sumber dapat menahannya selama 1,5 saat. Ada puluhan ribu biksu tingkat suci dan ratusan biksu tingkat kaisar di seluruh benteng. Semua formasi, besar dan kecil, di seluruh benteng bergantung pada orang-orang ini untuk beroperasi dan diaktifkan. Bab 3565 Pengkhianat Pantas Mati. Sekarang, Luo Xiu mengambil tindakan untuk mengukir pola sumber kehancuran, dan mata semua orang tertuju padanya. Mereka semua telah mendengar tentang pertempuran di benteng luar angkasa ke-102. Pertempuran itu membuat ketenaran Luo Xiu semakin besar. Dia membunuh 4 ahli tingkat penghancur asal. Seberapa kuat dia? Bahkan pemimpin benteng ini, Feng Tai, hanyalah seorang biksu di alam sumber. Dia jauh lebih rendah dari Luo Xiu dalam hal kekuatan dan status. Tidak sulit untuk mengukir Tao. Jadi tidak butuh waktu lama. Tao suatu daerah ditulis dan disempurnakan oleh Luo Xiu. Seluruh proses pengukiran mungkin akan berlangsung sekitar 10 hari. Lagi pula, masih sangat merepotkan untuk mengaktifkan formasi yang dapat menahan alam penghancur sumber dan menutupi seluruh benteng. Pengukiran satu area demi area membutuhkan waktu 10 hari untuk diselesaikan yang tergolong cepat. Apakah Luo Tianjiao perlu istirahat? Melihat Luo Xiu menyelesaikan prasasti di suatu area, Feng Tai menghampirinya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, ini bukan konsumsi yang besar. Luo Xiu tersenyum tipis. Senior Feng, jangan panggil aku Tianjiao, ini terlalu berlebihan. Feng Tai dulunya adalah salah satu pengikut Yun Tianyu. Ia kemudian meninggalkan Akademi Zhenwou dan menjaga benteng ruang angkasa ke-25. Ia dapat dianggap sebagai salah satu pengikutnya. Baiklah, kalau begitu aku akan memintamu untuk memanggilmu teman kecilku. Feng Tai juga berkata sambil tersenyum. Jika Luo Xiaoyu merasa tidak apa-apa, bagaimana kalau mengukir area berikutnya? Bagus. Sambil berbincang-bincang, di bawah bimbingan Feng Tai dan beberapa master formasi, kelompok itu berjalan menuju area berikutnya. Datang ke area kedua. Luo Xiu sedikit mengernyit dan menunjuk ke sebuah bangunan benteng di area ini. Apakah ada yang pernah mengukir formasi di benteng ini? Karena seluruh pembentukan benteng mengharuskan dia untuk menuliskan pola sumber kehancuran untuk mengaktifkannya. Jadi secara keseluruhan saat ini belum ada operasi pembentukan. Namun di sini, terdapat benteng khusus dengan jejak operasi formasi tersebut, tetapi tampaknya mampu menghalangi persepsi. Masalahnya adalah, formasi yang terukir di benteng tersebut pada umumnya tidak terlalu maju. Dengan tingkat kekuatan dan pencapaian formasinya, formasi biasa dapat terlihat sekilas, tetapi formasi benteng ini tidak dapat terlihat. Ada alasan lain mengapa Luo Xiu mengerutkan kening, karena aura formasi di benteng ini tampaknya bukan aura formasi dari dunia abadi. Ini tidak akan menghalangi penulisan pola formasi, jadi jangan khawatir. Feng Tai tersenyum tipis dan mengungkapkannya dengan santai, mari kita terus mengukir garis Dao. Bagaimanapun, mengaktifkan formasi sesegera mungkin juga dapat membuat pertahanan benteng tidak dapat ditembus. Tidak perlu khawatir akan ditembus dan diduduki oleh orang-orang dari pihak Misu. Dengarkan ini. Alis Luo Xiu berkerut lebih erat. Karena ekspresi Feng Tai tampak sangat tenang dan normal. Namun saat ini dia berbicara. Indra spiritual Luo Xiu yang tajam menyadari sedikit perubahan dalam suasana hati Feng Tai. Dia tampak sedikit cemas dan takut. Aura formasi yang bukan milik dunia abadi. Maka itu adalah formasi untuk menghancurkan dunia virtual. Di sebuah benteng pertahanan di dunia abadi, sebuah formasi untuk menghancurkan dunia virtual benar-benar muncul. Penjelasan Feng Tai diungkapkan dengan santai. Apakah dia mengira Luo Xiu adalah anak berusia 3 tahun? Tiba-tiba, Luo Xiu memikirkan sesuatu. Karena sejak 2 perang dahsyat itu, dunia abadi berada dalam posisi lemah. Beberapa biksu dan pasukan di pihak dunia abadi, demi melindungi diri mereka, diam-diam menyerah kepada pihak dunia Mieksu dan menyediakan sumber daya intelijen di pihak dunia abadi kepada musuh-musuh dunia Mieksu. Mungkinkah itu? Feng Tai ini telah mengkhianati dunia abadi? Feng Tai, tidakkah kau akan memberiku penjelasan? Memikirkan hal ini, wajah Luo Xiu langsung berubah dingin, dan panggilannya berubah dari Senior Feng menjadi memanggilnya dengan nama depannya. Karena dia yakin bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan Feng Tai. Ekspresi Feng Tai berubah dan dia hendak berbicara. Tepat pada saat ini, ledakan. Bangunan benteng yang ditunjukkan Luo Xiu tadi tiba-tiba meledak, dan gelombang kejut yang kuat membentuk riak dan menyebar dengan hebat. Semua ini terjadi sangat tiba-tiba. Di bawah dampak akibat tirani, sebagian besar orang di Eternal Cultivator yang sedang menonton pun terkena dampaknya. Para biksu di alam suci dan alam kaisar agung bagaikan semut yang terkena dampak kekuatan ini. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung berubah menjadi debu.
puluhan ribu orang suci, ratusan kaisar agung, kematian dalam sekejap. Bahkan mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi alam sumber, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah menyemburkan darah dan terbang mundur. Hanya alam sumber yang nyaris tak mampu melawan, namun wajahnya berubah pucat dan hatinya ngeri. Ini dapat disebut sebagai bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, semua pendeta di seluruh benteng spasial itu musnah. Apa yang terjadi? Ini adalah nafas tingkat kehancuran sumber. Orang kuat abadi dan orang kuat penghancur kehampaan memiliki aura Tao yang sangat berbeda, sehingga mudah untuk membedakannya. Alasan mengapa beberapa biksu alam sumber yang tidak terbunuh akibat hantaman itu semuanya tampak ngeri adalah karena aura yang mereka rasakan adalah kultivasi penghancuran kekosongan. Feng Tai, kamu pantas mati. Luo Xiu mengeluarkan raungan marah, rambut ungu panjangnya menari-nari bagai kilat, dan dia amat geram di dalam hatinya. Ada sumber kehancuran yang dahsyat di dunia kehancuran, yang sebenarnya bersembunyi dan berdiam di benteng luar angkasa ini. Tidak perlu banyak berpikir untuk mengetahui bahwa selain Feng Tai, komandan benteng, siapa lagi yang bisa melakukan semua ini dengan tenang? Pengkhianatan keabadian, berkolusi dengan Misu Zixiu. Dalam sekejap, puluhan ribu biksu abadi meninggal secara tragis. Hal itu membuat amarah Luo Xiu bergejolak dan membuncah bagai deru lautan luas. Momentum di tubuhnya juga meledak, seperti gunung berapi yang meletus, naik turun di langit. Feng Tai, kamu telah mengecewakan kakak senior. Sebelum aku datang, dia sangat memujimu. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi pengkhianat. Niat membunuh yang dingin dan biadab langsung terkunci pada Feng Tai. Saat aura Misu Yuanmi yang kuat meledak, Feng Tai mundur secepat mungkin. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia. Tidak secepat Luo Xiu. Ledakan. Sementara yang lain panik dan kaget, telapak tangan Luo Xiu telah melesat seperti kilat, meraih Feng Tai yang ingin mundur dan melarikan diri. HMPH, kau akan segera mati. Di hadapanku, Ziyan, apakah kau ingin membunuh pelayanku? Ziyan, yang mengenakan sisik ungu dan memiliki aura yang bergejolak dan kejam, mencibir. Para kultivator abadi yang telah menyerah kepada pihak Mieksu semuanya diperlakukan sebagai pelayan oleh Mieksu yang kuat. Meskipun mereka hanya berperan sebagai pelayan, mereka tidak dapat dibunuh oleh Luo Xiu sesuka hati, karena prinsip yang dianut kultivasi Mieksu adalah melakukan segala yang mungkin. Selamatkan nyawa para pelayan Anda, sehingga lebih banyak orang akan bersedia menjadi pelayan mereka dan melakukan sesuatu untuk mereka. Jadi, ketika Luo Xiu mengambil tindakan untuk membunuh pengkhianat Feng Tai, Ziyan langsung menghentikannya. Keluar dari sini. Luo Xiu berteriak dengan marah, cahaya ilahi hijau kemasan di sekujur tubuhnya terang benderang, Tao terkondensasi, pola kuno mengalir, berkah ganda. Karena dia telah merasakan aura lawan, yang berada pada tahap akhir penghancuran asal, sulit untuk bersaing dengan kekuatan Taoisme saja. Kamu tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati, dan kamu, yang hanya berada di tahap tengah penghancuran asal, berani bersikap sombong di hadapanku. Ziyan mengalihkan pandangannya dengan jijik. Cakar tajamnya seperti pisau, merobek kekosongan. Dia ingin merobek lengan Luo Xiu dan memberinya pelajaran terlebih dahulu.